Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalau kita mendownload lagu atau semacamnya itu kita dapat dosa atau gimana Ustaz? Ya jelas. Jelas, ini sudah berapa kali kita jelaskan dalam pengajian. Teman-teman, kalau antum sudah ada di pengajian, mulai sekarang yang didengar adalah pengajian, tilawah Al-Quran. Musik ini dan lagu tinggalkan udah. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Baik berat, coba lawan dulu. Pakai seminggu, 2 minggu rapi, berdoa sama Allah. Karena memang tidak bisa ketemu ini, tidak bisa ketemu teman-teman sekalian. Dan semua rata-rata ikhwan dan akhwat kita alhamdulillah yang sudah terapkan apa yang saya bilang ini, akhirnya mereka terapi meninggalkan, dan setelah mereka meninggalkan sebulan, 2 bulan, mereka sendiri berkata, sungguh kami tidak tahu Ustaz, dulu kenapa saya sekonyol itu ya, pakai beli uang banyak sekali, sampai ada yang Masya Allah rumahnya penuh satu ruangan semua dengan DVD musik dan segalanya. Dia bilang sekarang justru setelah ikut pengajian dan saya tahu, saya alihkan dari pengajian ke pengajian, dari taklim ke taklim. Seperti teman-teman duduk di sini, rasa bertambah iman nggak? Saya tanya sekarang. Hah? Bertambah iman, baik. Kenapa nggak dilakukan setiap saat nih teman-teman sekarang? Kenapa nggak kembali ke mobil sebentar dengerin lagi, masuk apartemen dengar lagi ilmu, materi lain. Syaitan akan mengatakan, sudahlah, tadi kan sudah cukup, sekarang hiburan dengar dandut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, saya mau materi lain. Imam Nawawi belajar teman-teman satu hari 12 kitab di 12 guru, gitu kan? Antum mesti satu hari itu dengar 12 materi berbeda. Dengarin ilmu, dari ilmu ke ilmu. Karena ilmu itu tidak akan menambah kecuali kepintaran, keimanan, kebaikan, ketinggian derajat, banyak manfaatnya. Musik itu akan membuat kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, kalau kalimatnya jahat kita juga jahat juga. Ya begitu. Bukankah banyak musik-musik lagu-lagu orang non-muslim yang akhirnya saya buka pakaianmu, saya begini, saya begitu, bahasa yang tidak santun sekali. Kira-kira tidak berpengaruh pada orang? Berpengaruh pada orang itu. Berpengaruh gitu kan. Kata-kata, cacian dan seterusnya semua tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Maka tidak bisa ketemu antara ini sama ini. Download mulai sekarang ceramah. Dari ceramah ke ceramah, ustadz ini ke ustadz ini, materi ini ke materi ini. Lalu susun dengan rapi, buat seperti kurikulum sendiri. Berkaitan dengan gangguan dakwah Nabi SAW. Tadi kita mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Quran Karim. Mereka mengatakan wal ghawfi, kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong, ucapan-ucapan yang tidak berguna, supaya orang itu meninggalkan Al-Quran Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi, supaya orang nggak baca Al-Quran. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Sampai ucapan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, ketika mereka tahun 65 itu mau menyerang Mesir, ya, mau mengambil Palestina pada waktu itu, apa kata mereka? Ka'sun wa ghaniyah, ka'sun wa ghaniyah. Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu midfa, 1000 meriam. Mereka tahu kekuatan umat Islam di Al-Quranul Karim. Makanya dibikin oleh orang-orang kafir bagaimana orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Kalau sekarang kita lihat hiburan-hiburan di mana-mana. Itu salah satu usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quranul Karim. Dan kita lihat ya, orang kalau sudah mendengarkan nyanyian itu tenggelam dalam nyanyian itu. Na'udzubillah min dzalik, ya anak-anak muda sekarang. Di masjid ini, ana sering katakan, sebenarnya yang datang ke masjid itu orang udah pada benar semua. Udah baik-baik, ya udah pada sholat, udah mau kebaikan. Tapi antum lihat, kalau konser musik, yang datang pakai baju hitam, sama tengkorak-tengkorak. Iya. Mereka nggak datang ke rumah Allah. Enggak.
Mereka lebih cinta dengan yang seperti itu. Dan itu banyak di negeri kita. Acara-acara di televisi yang membuat orang meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka perlu kita memboikot itu beberapa TV yang ada. Nggak perlu ditonton. Itu termasuk mengganggu kita dari membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan apa hubungan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dengan gangguan dakwah Rasulullah SAW, itu salah satu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Karim. Dan kita harus belajar apa sih sebenarnya hukum musik dan lagu-lagu itu, supaya kita tahu jangan sampai anak Quran gak hafal. Sebagian anak-anak itu Masya Allah hafal lagu ini, lagu itu, sampai ada orang tua dulu antum ingat ada lagu apa? Cecak Rowo. Nah, tuh anak kecil-kecil pada hafal. Bapaknya seneng, lihat-lihat anak-anak bisa. Masya Allah. Maka hati-hati jemaah. Tolonglah orang tua berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu. Kita lihat perjuangan Rasul SAW, begitu dahsyatnya. Masa sekarang kita tinggal mengamalkan Islam itu berat banget. Nggak perlu kita dipukulin sholat, nggak perlu. Tolonglah jemaah, tolong waktunya kita bangkit kembali. Alhamdulillah rumah-rumah Quran sudah banyak. Dulu nggak ada rumah Quran. Tempat-tempat tahfidz nggak ada. Anak-anak di sekolah yang diajarin malah bagaimana anak itu pinter musik, ngaji nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting bisa musik. Bahkan kesenian yang ada seperti itu di berbagai sekolahannya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecanduan terhadap musik? Padahal anak sudah tahu hukumnya dari 4 imam. Mohon masukannya agar hijrah anak lancar. Jamaah, bicara hukum musik ini memang kita bingung kadangkala. Anak itu ketika di pesantren, kita itu diajarin main musik di pesantren. Makanya kemudian anak waktu kelas 6 di pesantren itu ada yang mengatakan musik haram. Wah, enak banget ngomong haram. Anak ngomong. Akhirnya ketika ribut sama teman, anak ngomong gini. Ini kan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Anak ikut yang halal aja lah. Subhanallah. Manusia itu ingin yang mudah. Tapi kalau antum lihat, Bill Gates jamaah. Bill Gates. Dia cerita, anak itu puasa mendengarkan musik selama 5 tahun. Agar bisa sukses usahanya. Ucapan ini menandakan musik ini melalaikan. Melalaikan. Kita ini hidup harus serius di dunia. Nggak main-main gitu. Sedangkan ini perbuatan yang melalaikan. Makanya kalau lihat ya orang yang kecanduan musik. Sampai kadangkala yang konser-konser musik di mana-mana jamaah. Orang hadir ya habis asar hadir. Malam pulang mereka. Maka coba antum baca lagi. Bagaimana para ulama ussalaf memandang musik. Imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada satu ulama besar juga yang berpendapat musik itu halal. Yaitu siapa? Ibnu Hazm al-Andalusi yang dari Spanyol. Dia mengatakan itu. Dan ini yang menjadi rujukan orang-orang yang mengatakan musik itu nggak apa-apa. Padahal imam-imam yang 4 sudah seperti itu. Bagaimana cara menghindarkan hati kita yang kadang-kadang kalau dengar musik, kayaknya hati ini enak gitu ya, Mas. Mulai kakinya goyang-goyang. Seperti itu. Maka berusaha memang untuk minta tolong sama Allah. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Kemudian pelajarin. Kalau mungkin yang anak lebih condong kepada yang berpendapat umpamanya halal. Antum pelajarin lagi. Kaji lagi. Karena sejatinya ya secara logika apa sih yang didapatin antum dari musik? Antum tambah dekat sama Allah? Enggak. Tapi kalau antum baca Al-Quran, antum akan dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama 4 mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. 4 mazhab.
Dan semua mazhab menukil ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini di antaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal, curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutkan, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Karena saya heran ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadzhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadzhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Tidak ada satu madzhab pun yang dia pakai. Madzhab Syafi'i enggak, madzhab Hambali enggak, madzhab Hanafi enggak, madzhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madzhab Syafi'i. Begitu masalah musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah innahu lagina, sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia haram, ini maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik.